Kami masyarakat suku Pima dan Makleu, pemilik hak wilayah, dengan tegas menolak perusahaan PT Global Papua Abadi GPA atau perusahaan Tebu. Kita sudah harus sistem mekanisasi. Nah, oleh karena mekanisasi maka padat teknologi, dan ini semuanya kita bikin dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Karena nanti pertanian perkebunan ini yang kita buat ini melibatkan rakyat semua. Karena ini bagaimanapun ini menyangkut hak hidup masyarakat ya. Ini bukan hanya sekedar mata pencarian, tapi hak hidup masyarakat. Perkebunan tebu untuk energi. Ada apa lagi sih nih? 19 Maret lalu, Presiden kita membuat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Presiden menunjuk Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Satgas dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai Wakil Ketua Satgas. Lantas, apa tujuan dibentuknya Satgas? Satgas dibentuk dengan tujuan percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa terkait fasilitasi, koordinasi, dan perizinan pelaku usaha. Selain itu, apa saja sih fungsi Satgas ini? Mulai dari inventarisasi, identifikasi permasalahan, pengumpulan data, fasilitasi kebutuhan lahan, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya. Adapun Kepres ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2024 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati, biofuel, yang akan dikembangkan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Proyek tebu di Merauke ini merupakan salah satu bagian dari proyek strategis nasional. Proyek ini juga merupakan lanjutan program Food Estate dengan tujuan mendukung percepatan swasembada gula nasional dan bioetanol. BKPM menyebutkan bahwa sedikitnya ada 2 juta hektar lahan yang akan digunakan untuk perkebunan tebu skala besar. Dan tahukah kamu berapa nilai investasi yang dibutuhkan? Nilai yang dibutuhkan mencapai 8 miliar US dollar atau setara dengan 130 triliun rupiah. Dengan asumsi tersebut akan ada 5 konsorsium dalam negeri yang tergabung untuk mengerjakan proyek ini. Beberapa di antaranya yaitu PT Sinergi Gula Nusantara dan Wilmar Group. Lantas, apa saja yang akan dikerjakan konsorsium tersebut? Mulai dari membangun 5 pabrik gula, menyediakan lahan pabrik gula, dan produksi bioetanol, kebun, dan pembangkit listrik kapasitas 120 MW. Lahan tebu yang dikelola oleh swasta dan BUMN saat ini sudah mulai berjalan dan dalam tahap pembibitan awal dengan luas mencapai 120 hektar. Proses ini membutuhkan waktu 11 bulan. Bibit yang digunakan merupakan bibit impor dari Australia. Di samping rencana yang seakan menjanjikan, organisasi masyarakat sipil menilai bahwa percepatan ini akan mengancam benteng terakhir, hutan hujan tropis di Indonesia. Hutan alam yang tersisa di Papua pada tahun 2022 luasnya sekitar 31 juta hektar. Sedangkan Papua Selatan mencapai luas sekitar 6,98 juta hektar pada tahun 2022. Forest Watch Indonesia mencatat, sejak tahun 2017 sampai 2021, Papua telah kehilangan hutan alam sekitar seluas 2,1 juta hektar. Bahkan, pada tahun 2022 saja, Papua kehilangan sekitar 710.000 hektar hutan alam. Deforestasi yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2022 di wilayah Papua Selatan dengan luas mencapai 93.000 hektar. Luas lahan yang dibutuhkan perkebunan tebu ini cukup besar loh, seluas 58.148 hektar. Izin pelepasan kawasan hutan PKH di Papua Selatan telah dialokasikan untuk perkebunan tebu. Lebih dari 40% atau 25.654 hektar masih berupa hutan alam dan terancam akan hilang karena berada di dalam izin PKH. Anggi Putra Prayoga, selaku manajer kampanye Forest Watch Indonesia juga menyebutkan bahwa
Rencana ini akan menjadi driver deforestasi baru. Hal ini merupakan ancaman serius terhadap hutan alam di Papua yang merupakan benteng terakhir hutan Indonesia. Data Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa deforestasi yang terjadi di Indonesia semakin ugal-ugalan. Faktanya, deforestasi yang terjadi di dalam kawasan hutan periode 2017 sampai 2021 sekitar seluas 7,1 juta hektar. Sedangkan angka deforestasi di Papua yang termasuk dalam kawasan hutan periode 2017 sampai 2021 mencapai 1,94 juta hektar. Menurut Anggi, proyek ini merupakan deforestasi terencana. Hal ini juga termasuk ke dalam Volume Net Sink 2030. Deforestasi terencana ini akan menjadi bumerang bagi kelangsungan hutan Indonesia, khususnya Papua. Deforestasi ini juga mengancam keanekaragaman hayati di tanah Papua. Proyek ini diprediksikan akan mempercepat kepunahan satwa endemik yang berstatus terancam punah, salah satunya burung cendrawasih. Dini, dosen manajemen hutan di Universitas Satya Tera Bhinneka mengatakan bahwa pembukaan hutan secara besar akan menyebabkan fragmentasi ekosistem, sehingga populasi hewan dan tumbuhan terisolasi. Selain mengurangi keanekaragaman hayati, juga akan menghambat aliran genetik antar populasi. Lebih lanjut, Dini menjelaskan bahwa dampak lanjutan yang akan terjadi yaitu memicu perburuan liar secara masif dan pembalakan liar. Bahkan, kondisi ini akan memperburuk dampak perubahan iklim. Kalau udah gini, apa masih layak ya untuk dilakukan?